Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Yogi Mahendra dengan NPM 06 2020 107 302. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang pertama untuk modul 1 dan modul yang kedua. Jadi di praktikum Jarkom ini sebelumnya sudah mendownload yang namanya Oracle VirtualBox dan ada Ubuntu Server, Ubuntu Server dan Ubuntu Client. Oke, untuk modul pertama yaitu langkah-langkah perjalanan satu, yaitu konfigurasi IP. Nah, jadi IP atau IP address itu merupakan deretan angka biner antara 32 bit sampai 124 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Nah, untuk yang 32 bit ini biasa disebut dengan IPv4, sedangkan untuk yang 128 bit disebut sebagai IPv6 yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP atau IP. Nah, untuk static IP yang pertama masuk ke terminal dengan Ctrl T. Ini di Ubuntu Server. Kemudian login sebagai user root dengan mengetikkan sudo main i, kemudian passwordnya. Nah, jika sudah masuk ke interface, masuk ke interface itu menggunakan /etc /network /interface. Nah, kemudian kalau sudah, ini kan ada auto INP0S3, ini merupakan nama interface-nya. Sedangkan untuk inet static ini berarti alamat IP tersebut itu bersifat statik. Nah, itu address-nya tadi alamat berupa 192, 128 dan 11. Nah, untuk netmask sendiri merupakan istilah teknologi informasi. Dalam bahasa Inggris mengacu pada angka biner 32 bit yang berfungsi untuk membedakan network ID dengan host ID. Menunjukkan letak suatu host apakah berada di lokal atau di luar atau jaringan luar. Ya. Kemudian ada yang namanya network. 192.168.1.0 berfungsi sebagai penunjuk beberapa banyak bit dari sebuah IP address yang merupakan porsi network ID. Kemudian ada gateway. Nah, gateway adalah komputer yang memiliki minimal 2 buah network interface yang menghubungkan 2 buah jaringan atau lebih. Ya. Nah, setelah interface tersebut terisi, langkah selanjutnya adalah dengan mengsave penjelasan tersebut dengan cara Ctrl X kemudian ketik Y dan enter. Nah, kemudian selanjutnya adalah merestart service network tersebut dengan cara evoke INP0S3. Ya, setelah itu cek hasil konfigurasi dengan cara ifconfig. Nah, setelah di ifconfig maka akan muncul interface INP0S3. Ya. Nah, setelah itu terkoneksi dengan cara di ping. Nah, jika sudah di ping maka hasilnya akan seperti ini. Itu untuk yang modul pertama. Kemudian untuk yang modul kedua. Modul kedua berupa DHCP.
tadi kan apa namanya eh statik. Nah, untuk DHCP sendiri itu adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Ya, karena ini ada dua, bisa DHCP server maupun klien. Jadi kalau server itu mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi TCP atau IP lainnya bersama klien yang memintanya. Sedangkan kalau DHCP klien merupakan mesin lain yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. Nah, sebelum konfigurasi IP, alangkah baiknya kita install paket dari IRC DHCP server. Untuk installnya kita masuk ke terminal dulu. Kita masuk ke user dulu, kemudian kita ketikkan apt get install isc dhcp server. Nah, setelah dhcp server ini sudah terinstall, maka langkah selanjutnya adalah set IP address-nya. Set IP address ini di interface. Kemudian lakukan editing. Masuknya ke nano etc default isc dhcp server yang tadi kita install. Nah, setelah selesai, kemudian edit interface tersebut menjadi interface, nama interface kita yaitu INP0S3. Nah, setelah itu lakukan editing pada file. Lakukan editing pada file itu dengan mengetikkan nano etc dhcp-conf. Nah, untuk mengaktifkan perintah autoritatif dengan cara menghapus tanda bintang. Ya. Jika sudah ini kan dihapus, kemudian atur range IP yang diberikan. Nah, rentan IP yang bisa digunakan oleh komputer klien, option domain name server, atau DNS yang kita gunakan. Untuk option router, IP dari router yang digunakan dalam jaringan default last time dan max last time jangka waktu penggunaan IP oleh komputer klien. Nah, setelah itu semua, maka selanjutnya adalah disimpan atau di save dengan Ctrl X, kemudian tekan lalu enter. Nah, setelah selesai, restart dhcpd server. Dengan perintah berikut. Ya, dhcp sudah kita setting, kemudian kita masuk ke klien. Nah, klien ini maksudnya adalah Ubuntu desktop ini ya. Kalau Ubuntu server kan mana ya setting
storage-nya ini kan Ubuntu server. Kalau Ubuntu client itu kita pakai Ubuntu desktop ya. Jadi kita masuk ke Ubuntu, kemudian ketikkan masuk ke terminalnya, lalu kita masuk ke interface. Nah, interface itu kita ketikkan seperti ini. Nah, untuk inetnya yaitu DHCP, nggak statik lagi. Kemudian start service network dengan perintah ini, etc init.d/networking start. Nah, kalau udah restart, maka kita cek config. Maka akan muncul interface INP0S3 berikut. Nah, kemudian yang B yaitu DHCP fix IP. DHCP fix IP ya. Untuk ini masuk ke server lagi, yaitu ke file nano/etc-dhcv.conf. Nah, kemudian kita tambahkan perintah host client ya, untuk memberikan fix IP dengan address 192.168.1.8 ini ya, dengan default last time sebanyak 600 dan max last time sebanyak 7.200. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu kita melakukan if config untuk melihat kode hardware milik klien. Mana kodenya? Ya. Lalu restart DHCP pada komputer server dengan mengetikkan perintah /etc init.d/ist-dhcp server restart. Setelah restart, maka kita kembali ke Ubuntu client. Nah, di Ubuntu client ini kita masuk ke VirtualBox tadi, kemudian masuk ke terminal, mengetikkan interface, kemudian ubah interface menjadi nama interface kita, yaitu auto INP0S3. Setelah selesai, maka kemudian restart service network client. Nah, setelah di reset ini diharapkan juga untuk if config atau melihat interface, kemudian kita ping dengan IP address yang ini ya. Jadi itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.